pendapat mazhab mana yang membaca dua surat di dua rakaat terakhir? Yaitu mazhab Syafi'i. Maka jangan aneh kita nanti kalau ada orang membaca kitab Syafi'iyah, dia dianjurkan juga membaca surat di dua rakaat terakhir. Berarti ini. Namun Bapak Ibu sekalian, Imam Nawawi dia menjelaskan yang kuat di sini adalah tidak disunatkan. Itu yang dipilih. Sekalipun ini adalah mazhab, dikatakan oleh beliau, ini adalah mazhab Syafi'i fil jadid, fatwa Imam Syafi'i pada pendapatnya yang baru. Padahal pendapatnya yang lama berpegang tidak disyariatkan membaca pada dua rakaat terakhir. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi, yang kuat di dalam mazhab di sini adalah yang qadim, bukan yang jadid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal sana' kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum waqtada bihadihim waqtafa atharahum ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita dalam keadaan sehat walafiat, duduk di rumah Allah. Pertama sekali untuk niatkan i'tikaf, kedua jalsah yang disebut dengan jalsah al-isyraq, sambil kita meneruskan melanjutkan majlis ilmu kita. Baik Bapak Ibu sekalian, majlis ilmu kita tentang fikih perbandingan, dan kita masih di dalam masalah salat. Yang terakhir kemarin adalah masalah Bapak Ibu sekalian yang kita bahas, yaitu masalah membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Apakah kita di dalam solat itu membaca surat setelah membaca Al-Fatihah atau tidak? Maka di sini pertama sekali solat itu ada solat yang sifatnya rubaiyah, ada solat itu sulasiyah, ada sunaiyah. Yang rubaiyah adalah solat yang merupakan 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Sulasiyah yang 3 rakaat, yaitu maghrib. Kemudian solat subuh 2 rakaat. Kita sudah menjelaskan kemarin bahwa dalam solat rubaiyah, apakah imam ataupun makmum atau solat sendiri membaca surat setelah Al-Fatihah atau tidak? Maka di sini pertama sekali untuk 2 rakaat pertama bagi solat 4 rakaat dan 3 rakaat, itu rata-rata jumhur ulama mengatakan, atau
sepakat mereka mengatakan bahwa disunatkan pada 2 rakaat pertama membaca surat setelah Al-Fatihah. Maka berarti di sini salat zuhur, salat isya, salat asar dan salat maghrib dan juga salat isya. Ibnu Qudamah mengatakan la na'lamu baina ahli ilmi khilafan fi dzalika. Saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat ulama mengatakan bahwa disunatkan membaca surat setelah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Begitu juga tentu Bapak Ibu sekalian salat subuh. Salat subuh ini jelas sepakat ulama mengatakan setelah Fatihah disunatkan membaca surat. Kemudian bagaimana hukumnya membaca surat pada rakaat 2 terakhir? Ini yang menjadi perbedaan. Apa perbedaannya? Yaitu di sini ada 2 pendapat. Apakah dibaca surat setelah Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir atau di rakaat ketiga di dalam salat maghrib? Di sini Bapak Ibu sekalian, jumhur ulama, maka di sini ada 2 pendapat. Jadi kalau ada nanti yang mengarah atau mengamalkan salah satu 2 pendapat, maka bisa kita mengerti. Jumhur fuqaha atau jumhur ulama di sini adalah Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i dalam satu pendapat, dan juga mazhab di dalam Hambali, artinya mazhab Hambali. Mereka mengatakan bahwa tidak disunatkan membaca surat pada 2 rakaat terakhir dalam salat zuhur, dalam salat asar, dalam salat maghrib dan juga salat isya. Berarti apa? Di 2 rakaat terakhir cukup membaca Al-Fatihah. Ini pendapat jumhur ulama. Ini yang menjadi amalan kebanyakan umat Islam. Kan kita lihat itu fatwanya dari siapa? Dari para ulama-ulama itulah. Kita lihat rata-rata di dunia ini, coba lihat bagaimana solatnya. Solatnya begitulah. 2 rakaat pertama agak panjang, 2 rakaat terakhir agak pendek. Kenapa? Karena 2 rakaat terakhir mereka hanya membaca Al-Fatihah. Itu kemana itu menginduknya? Fatwa ulama-ulama inilah yang diikuti. Lalu para ulama ini apakah berfatwa sembarangan? Tidak, Bapak Ibu. Ini apa alasan jumhur? Apa yang menjadi dasar dalil jumhur ulama mengatakan tidak disunatkan membaca surat setelah Fatihah pada 2 rakaat terakhir? Yang menjadi dasar mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari, beliau mengatakan, menceritakan tentang cara salat Nabi. Maka Abu Qatadah mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi ummil kitab wa suratayn, wa fi ar-rak'atayn al-ukhrayayn bi ummil kitab wa yusmi'una al-ayata ahyanan. Ini yang menjadi dasar mereka, yang membuat mereka berdasarkan hadis ini berfatwa. Jadi fatwa itu dasarnya adalah dalil. Maka hadis ini mereka katakan, maka jadikan dasar di 2 rakaat terakhir tidak membaca surat. Apa kata Abu Qatadah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia salat seperti salat zuhur, biasanya beliau salat zuhur membaca di 2 rakaat pertama. Itu nas itu. Kata Abu Qatadah, di 2 rakaat pertama beliau membaca Ummul Kitab. Ummul Kitab adalah surat Al-Fatihah.
dan wasurataini, dan 2 surat. Itu maksudnya. Maka di rakaat pertama, di rakaat kedua, Fatihah surat, Fatihah surat. Ini wa fir rak'atainil ukhrayaini, sedangkan di 2 rakaat terakhir beliau hanya membaca Ummil Kitab, hanya membaca surat Al-Fatihah. Wa yusmi'unal ayat ahyanan. Kadang-kadang dalam bacaannya, dalam salat zuhur asar itu kadang-kadang kedengaran oleh kami bacaannya. Berarti kadang-kadang kan agak dibunyikan oleh Rasulullah bacaannya sampai kedengaran oleh makmum. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ini dan apa namanya, yang meriwayatkannya siapa? Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis sahih. Begitu juga di dalam hadis Jabir bin Samurah. Kemarin terakhir kita berhenti di hadis ini. An Jabir bin Samurah qala, Jabir bin Samurah menceritakan, ini Jabir bin Samurah ini sahabat Rasulullah, berbeda dengan Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sahabat yang paling dekat, yang banyak kisah dengan Rasulullah SAW. Jabir bin Samurah juga begitu. Qala syaka ahlul Kufati Sa'dan ila Umar fa'azalahu wasta'mala alaihim Ammar fashakau hatta zakaru annahu la yuhsinu an yusalli fa'arsala ilaihi faqala ya Aba Ishaq inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu an tusalli. Qala Abu Ishaq ama ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akhrimu anha. Usalli salat al-isya fa arkudu fil ulayaini wa akhiffu fil ukhrayaini. Qala dzalika dhannu bika ya Aba Ishaq. Jabir bin Samurah menceritakan bahwa penduduk Kufah, mereka mengeluh, melapor kepada Rasulullah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur Umar ketika itu. Jadi penduduk Kufah mempelaporkan gubernurnya kepada Umar ketika itu sebagai khalifah. Lalu ada laporan fa'azalahu. Ini cerita Sa'ad dilaporkan panjang. Fa'azalahu, maka dimakzulkan dia oleh Umar kena laporan warga. Ini menunjukkan bahwa di zaman khalifah itu rakyat itu mengontrol penguasa. Maka di dalam siasat syariah, siasat Islam, bahwa rakyat itu salah satunya perannya raqabah, mengawal penguasa supaya tidak menyimpang. Maka coba lihat bagaimana penduduk Kufah mengontrol Sa'ad, lalu dilaporkan kepada Umar, dan Umar tentu tidak menerima laporan begitu saja. Biasa dipanggil dan didatangkan, kemudian apakah laporan itu benar atau tidak. Wasta'mala ilaihim Ammar, kemudian diangkat gantinya Ammar. Ammar ini juga dilaporkan. Jadi memang ada juga penduduk lapor jadi kerjanya. Begitu. Memang kadang-kadang yang dipimpin itu usil, kan? Lalu dilaporkan Ammar, fasyakau hatta zakaru annahu la yuhsin ay yusalli. Sehingga mereka melaporkan kepada Umar, ini Ammar ini tidak pandai solat katanya. Dituduhlah sahabat Rasulullah itu tak pandai solat. Fa arsala ilaihi, maka Umar memanggil Ammar. Apakah betul? Ya Aba Ishaq, dia panggilannya Aba Ishaq. Inna haula yaz'umuna annaka la tuhsinu an tusalli. Ini rakyatmu menuduh kamu tidak pandai solat. Apa yang kamu lakukan? Itu Umar kan tak mungkin pula mengangkat gubernur tak pandai solat. Maksudnya dia solatnya tidak tepat, tak benar. Mengurus pengaduan mereka.
Gimana solat kamu tu yang mereka adukan? Faqala Abu Ishaq, ama ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillahi ma akhrimu alaiha. Demi Allah Umar, saya melaksanakan solat dengan mereka sesuai dengan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ammar adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya jadi gubernur, saya jadi imam mereka. Karena ini menunjukkan juga Bapak Ibu sekalian, siapa gubernur dia jadi imam solat. Maka dia jadi imam solat. Bahkan di masa-masa itu, kalau belum gubernur hadir ke masjid besar itu solat jamaah belum dimulai itu. Jadi khalifah masjid induk, siapa yang menjadi imam? Khalifah langsung. Masjid yang di daerah, siapa gubernurnya? Dialah yang jadi imam. Ini menunjukkan bahwa apa? Gubernur langsung menjadi imam, sehingga rakyat bisa menilai solatnya. Itu tuh. Maka di sini kalau saat itu pengaduannya sering terlambat. Ya terlambat itu Bapak Ibu ada banyak, karena dia orangnya terlalu zuhud. Kadang-kadang dia cuci pakaian mau keluar solat masih basah pakaian itu, maka dia tunggu kering dulu. Itulah kesederhanaan. Padahal mereka itu menjadi gubernur di daerah-daerah yang kaya raya, tapi mereka bisa hidup sederhana. Kalau kita baca bagaimana pemimpin-pemimpin kita di zaman khilafah itu, masya Allah, kita rindukan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Ammar diadukan, dia imam jadi imam salat. Jadi dia jadi imam salat ini dirasa oleh masyarakat Kufah ketika itu terlalu panjang salatnya. Maka karena terlalu panjang, diadukanlah dia kepada Umar. Karena jemaah itu kan gitu, terlalu pendek juga tidak bagus, terlalu panjang juga tidak bagus, serba salah. Kadang-kadang dia bilang, kenapa pendek-pendek? Kami datang jauh-jauh ingin mendengarkan bacaan. Pendek, dibaca pendek kan bacaannya, dipanjangkan. Kenapa panjang-panjang? Kami banyak yang tua, banyak yang sakit lutut katanya. Gitulah. Maka kalau di apakan seluruh selera kacau. Tapi begitulah resiko menjadi pemimpin itu kan begitu. Maka apa kata Abu Ishaq? Maksudnya Ammar, demi Allah, Umar, aku tidak salat dengan mereka kecuali dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak sedikit pun saya kurangi salat Rasulullah. Fa arkudu fil ulayaini. Jadi dia salat Isya. Salat Isya itu kena saking panjangnya bacaannya sampai jemaahnya ngantuk. Bahkan ada yang tertidur kena panjangnya. Itu salahnya. Sehingga diadukanlah sampai kami ngantuk dibuatnya, sampai ada yang tidur kena saking panjangnya. Tidak pandai itu Ammar salat. Jadi kata Ammar, betul. Jadi saya panjangkan 2 rakaat yang pertama, kemudian wa akhifu fil ukhrayaini. Kemudian sedangkan 2 rakaat kedua ringan sekali, yaitu cukup Fatihah. Oh begitu kamu salat yang diadukan itu. Oh ya, itulah yang diadukan. Wa zalika dhannu bika ya Aba Ishaq, itu yang mereka adukan banyak. Kalau begitu tak ada masalah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa di 2 rakaat, kalau tadi kan hadis Abu Qatadah itu menunjukkan salat zuhur dan asar, sedangkan hadis Jabir bin Samurah menunjukkan salat Isya. Jadi 2 rakaat pertama panjang, 2 rakaat terakhir pendek. Karena Bapak Ibu, salat Isya itu kadang-kadang Rasulullah SAW membaca surat Yasin. Nanti kita jelaskan apa dibaca oleh Rasulullah SAW pada salat-salat tersebut.
Kemudian juga di 2 rakaat maghrib dan isya, apalagi subuh, karena itu adalah ada tambahan di sana daripada solat zuhur dan asar. Apa tambahan syariat di situ? Yaitu solatnya dijahar. Maka sebagaimana di situ ada khusus penambahan jahar, maka di situ ada juga khusus penambahan qiraah setelah Al-Fatihah. Sedangkan di 2 rakaat terakhir, jadi di 2 rakaat pertama itu kan dijahar. 2 rakaat terakhir seperti isya, kemudian juga maghrib, rakaat ketiga kan tidak dijahar, maka sir. Maka ketika sir, maka cocoknya dikurangi bacaan. Jadi artinya serasi antara jahar dan penambahan qiraah, kemudian antara sir dengan meringankan qiraah. Ini alasan oleh ulama, jumhur ulama yang mengatakan disunatkan membaca 2 surat setelah 2 rakaat pertama. Ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu di 2 rakaat terakhir tidak dibaca, yang dibaca hanya di 2 rakaat pertama. Sekarang Bapak Ibu sekalian ada pendapat, dan ini pendapat ini adalah mazhab di dalam Syafi'i. Wa dzahaba Syafi'iyyatu fil madhhab wa Ahmad fi riwayah. Jadi mazhab Syafi'i dan juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, mereka mengatakan yusannu, disunatkan juga membaca 2 surat di 2 rakaat terakhir sebagaimana di 2 rakaat pertama, sekalipun panjangnya tidak sama. Jadi berarti apakah dibaca surat setelah Fatihah di 2 rakaat terakhir? Khilaf bainal ulama, terjadi perbedaan. Itu Bapak Ibu ya, jadi tidak disepakati. Sedangkan pendapat jumhur ulama, rata-rata ulama mengatakan tidak disunatkan. Yang disunatkan cuma di 2 rakaat pertama, 2 rakaat terakhir tidak, cukup Fatihah saja. Sedangkan menurut Syafi'iyah, dari itu mazhab, menurut mereka disunatkan di 2 rakaat terakhir juga sebagaimana 2 rakaat pertama. Bapak Ibu sekalian, apakah fatwa ini begitu saja asal tampil beda? Tidak Bapak Ibu, ini merujuk juga kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya kita tahu Bapak Ibu ya, perbedaan itu bukan selera ulama. Maka ulama-ulama itu berbeda. Kenapa? Berdasarkan dalil-dalil itulah. Ya gimana? Ini dalil sekarang hadis ini. Tadi hadis Abu Qatadah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, jelas Rasulullah tidak membaca. Dia menceritakan Rasulullah tak membaca di 2 rakaat terakhirnya. Sekarang ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Maka di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan juga anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi salati az-zuhri fi rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'atin qadra 30 ayah wa fil ukhrayaini qadra 15 ayah atau qala nisfu zalik wa fil asri fi rak'atayn al-ulayaini fi kulli rak'ah qadra qira'ata 15 ayah wa fil ukhrayaini qadra nisfi zalik. Ini apa artinya? Artinya Bapak Ibu sekalian, ini juga hadis sahih, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, kata Abu Sa'id Al-Khudri, di salat zuhur di 2 rakaat pertama, setiap rakaat dengan ukuran bacaannya 30 ayat. Di 2 rakaat pertama. Kalau 30 ayat surat apa itu? Panjang juga itu. Ya kan? Sempat surah Al-Baqarah 30 ayat itu sampai wa iz qala rabbuka lil
ikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berapa halaman itu? Itu kata Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi 2 rakaat pertama itu sekitar 30 ayat. Sedangkan di rakaat terakhir, 2 rakaat terakhir, wa fil ukhrayaini, di 2 rakaat terakhir dia membaca sekitar 15 ayat atau separuh itu. Artinya memang sebenarnya maka menurut mereka pendeknya 2 rakaat terakhir itu bukan berarti tidak membaca surat sama sekali, namun suratnya lebih pendek. Dia dibaca, cuman lebih pendek suratnya. Itu Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hadis Abu Sa'id ini. Kemudian dalam surat Asar, bagaimana katanya sifat salat Rasulullah SAW? Ini kan sifat salat Rasulullah sebagaimana diceritakan oleh Abu Sa'id. Bapak Ibu sekalian, Abu Sa'id menceritakan dalam salat Asar di 2 rakaat pertama yaitu membaca sekitar 15 ayat. Sedangkan di rakaat kedua terakhir itu separuh itu. Maka berdasarkan hadis ini, maka Syafi'iyah berfatwa, Bapak Ibu sekalian, bahwa 2 rakaat pertama baca surat juga, tentu baca surat setelah Fatihah, dan di 2 rakaat terakhir juga membaca surat namun lebih pendek. Bapak Ibu sekalian, maka kalau ada umpamanya yang baca surat setelah ada masalah, bisa diam. Maka kita umpamanya kan ada imam lama sekali dia salat sir lah umpamanya kan. Di 2 rakaat terakhir lama sekali. Kita sudah selesai Fatihah, dia masih berdiri juga. Maka gimana? Dia sibukkan saja membaca ayat. Ada masalah. Karena berdiri itu adalah tempat membaca Al-Quran. Maka apa? Dasarnya seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian apa alasan mereka lagi? Karena 2 rakaat terakhir itu juga disyariatkan membaca surat Al-Fatihah. Maka sebagaimana disyariatkan surat Al-Fatihah, begitu juga disyariatkan membaca surat setelahnya sama dengan 2 rakaat pertama. Bapak Ibu sekalian, ini perbedaan pendapat ulama. Berarti ada 2 pendapat. Situ pendapat mazhab mana yang membaca 2 surat setelah di 2 rakaat terakhir, yaitu mazhab Syafi'i. Maka jangan aneh kita nanti kalau ada orang membaca kitab Syafi'iyah, dia dianjurkan juga membaca surat di 2 rakaat terakhir. Berarti ini. Namun Bapak Ibu sekalian, Imam Nawawi dia menjelaskan yang kuat di sini adalah tidak disunatkan. Itu yang dipilih. Sekalipun ini adalah mazhab, dikatakan oleh beliau, ini adalah mazhab Syafi'i fil jadid, fatwa Syafi'i pada pendapatnya yang baru. Padahal pendapatnya yang lama berpegang tidak disyariatkan membaca pada 2 rakaat terakhir. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi, yang kuat di dalam mazhab di sini adalah yang qadim, bukan yang jadid. Maka ini adalah salah satu pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, pendapat yang qadim. Maka di sini dikatakan bahwa mazhab Syafi'i tetap tidak disunatkan membaca surat di 2 rakaat terakhir. Itu Bapak Ibu sekalian fatwa daripada Imam An-Nawawi.